Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini akan dijelaskan materi tentang ekstrakurikuler. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Junaidi. Jabatan saya di MAN3 Jember sebagai koordinator ekstrakurikuler, dan saya sekaligus juga sebagai guru olahraga di MAN3 Jember. Sedangkan alamat saya di Kasihan Puger ya. Pendidikan SD SMP SMA di Kabupaten Probolinggo. Perguruan tinggi di Surabaya, kuliah di Universitas Adibuana. Pengalaman mengajar hanya di MAN3 Jember. Jadi saya menjadi guru di MAN3 Jember sejak tahun 2005 sampai sekarang. Tapi sebelum itu saya pernah menjadi pemain profesional di Persipro Probolinggo. Kemudian menjadi pelatih sepak bola sampai sekarang. Ekstrakurikuler MA Negeri 3 Jember. Jadi ekstrakurikuler itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik. Tentunya dengan memperhatikan kondisi madrasah. Nah, ekstrakurikuler di MAN3 Jember itu ruang lingkupnya ada 4. Yang pertama, pengembangan life skill. Yang kedua, pengembangan potensi intelektual. Yang ketiga, pengembangan bakat dan minat dalam bidang seni dan olahraga. Yang keempat, ekstra OSIM atau organisasi siswa intra madrasah, atau di SMA dikenal dengan OSIS. Kalau di MAN itu dikenal dengan istilah OSIM. Nah, fungsi kegiatan ekstrakurikuler itu apa? Yang pertama adalah untuk pengembangan. Jadi fungsi ekstra itu adalah mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik. Tentunya sesuai dengan potensi, bakat, dan minat siswa. Yang kedua, fungsi ekstra itu adalah sosial. Fungsi sosial itu kegiatan ekstra yang untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kemudian fungsi ekstra itu juga rekreatif. Jadi mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi siswa, yang tujuannya adalah agar perkembangan siswa itu dapat berkembang dengan baik. Berarti tidak stres dengan pelajaran saja, tetapi ada suasana rileks atau rekreatifnya, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Fungsi yang lain yaitu persiapan karir. Jadi fungsi ekstra itu menyiapkan karir peserta didik di masa depan. Jadi kalian kalau mengikuti ekstrakurikuler, nanti kemampuan yang dikembangkan di MAN3 Jember harapannya mendukung karir kalian ketika nanti sudah keluar dari MAN3 Jember. Kemudian prinsip dari kegiatan ekstrakurikuler yang pertama adalah individual. Artinya individual itu adalah setiap siswa itu mempunyai potensi yang berbeda-beda, sehingga tidak boleh mengikuti ekstrakurikuler karena temannya. Karena bisa jadi minat dan bakatnya itu berbeda. Meskipun teman dekat, kalau potensinya berbeda ya ikut ekstra yang berbeda. Berarti intinya kalau mengikuti ekstrakurikuler, lihat kemampuan individu kalian, sesuaikan dengan bakat kalian. Yang kedua adalah prinsipnya pilihan. Jadi ekstra itu tidak wajib. Jadi sifatnya itu pilihan. Dan yang ketiga, ketika mengikuti ekstra itu harus terlibat aktif. Jadi percuma kalau kalian ikut ekstra tetapi tidak ikut aktif dalam kegiatan, ya otomatis bakat dan minat kalian tidak berkembang. Jadi harus aktif sesuai jadwal.
jangan sering izin ya. Kemudian mengikuti ekstra dengan penuh sungguh-sungguh. Nah, itu namanya keterlibatan secara aktif. Kemudian ekstra itu prinsipnya menyenangkan. Jadi ekstra itu suasananya harus disukai oleh siswa dan mengembirakan. Jadi suasananya harus mengembirakan. Kemudian prinsipnya untuk gitu ekstra itu harus punya etos kerja. Jadi ekstra itu harus bisa membangun semangat kalian untuk bekerja dan berhasil. Berarti ketika ngikutin ekstra itu harus di dalam benak kalian itu harus ada semangat yang tumbuh ya. Bagaimana setelah mengikuti ekstra itu kalian nanti ketika lulus Mantika Jember itu dapat bekerja sesuai bakat kalian, sehingga kalian harus punya motivasi menjadi orang yang berhasil. Kemudian ekstra itu prinsipnya harus memberikan kemanfaatan sosial. Ekstra Mantika Jember harus mewarnai anak-anak Mantika Jember, kita akan mengikuti ekstrakurikuler harus mewarnai di masyarakat. Berarti harus berbasis kepentingan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu harus ada di ekstra Mantika Jember. Nah, lalu jenis kegiatan ekstrakurikuler itu apa aja? Tadi ada 4 bidang ya, ada 4 kelompok ya. Yang pertama adalah pengembangan life skill. Nanti ini ada 4 macam life skill, yaitu keterampilan tata busana, tata boga, wirausaha mandiri, dan tata rias. Jadi ada 4 life skill. Kalian boleh milih salah satu. Dan yang kedua, pengembangan bakat dan minat di bidang seni dan olahraga. Nah, ini banyak untuk bidang olahraga itu kalian bisa ikut sepak bola, voli, bulu tangkis, basket, futsal, tenis meja, bela diri, dan pencak silat. Yang pasti pelatih-pelatih ini profesional. Berarti ketika Bapak Ibu guru Mantika Jember ada bidang-bidang tertentu yang tidak memiliki kemampuan, maka kita mengundang pelatih yang profesional dari luar. Nah, tujuannya apa pembinaan ini? Tentunya membekali ya, menyiapkan kalian untuk menjadi atlet profesional di bidang-bidang olahraga. Dan wadahnya tadi di bidang kurikulum sudah dijelaskan, ada wadah-wadah perlombaan ya untuk bidang olahraga itu aksioma. Aksioma itu lomba di bidang seni dan olahraga berjenjang dari tingkat sekolah, kemudian tingkat kabupaten, kemudian juara dikirim ke tingkat provinsi yang diikuti oleh seluruh MA perwakilan semua kabupaten di Jawa Timur. Dan juara Jawa Timur bisa jadi akan dibawa ke tingkat nasional. Nah, ini jalur-jalur yang bisa mengantarkan kalian menjadi atlet yang profesional. Kemudian bidang seni itu ada musik band, ada paduan suara, ada nasyid, ada teater, ada hadroh, dan seni tilawah. Nah, ini di bidang seni. Ini juga sama, kalian akan dibawa ke ini ya, akan dibawa ke event-event perlombaan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Nah, yang saya jelaskan tadi lomba aksioma itu hanya salah satu. Nah, nanti kalian bisa mengikuti lomba-lomba di tingkat lokal, regional, bahkan nasional. Misalkan di kampus-kampus mengadakan lomba, nanti kalian akan didaftarkan. Atau di cabang-cabang olahraga atau cabang seni, event-event itu kalian nanti akan diikutkan di sana untuk melatih kalian berkompetisi. Yang ketiga, bidang pengembangan potensi intelektual. Nah, intelektual ini berbeda dengan kelas bina prestasi. Berarti ini mewadahi, kalau bina prestasi tadi di kurikulum itu mewadahi hanya untuk kelas IPA 1, IPS 1, dan agama. Sedangkan di ekstra ini
ada sanggar matematika, ada sanggar bahasa Inggris, ada karya ilmiah remaja, ada sanggar sains, ya. Sanggar sains ini fisika, kimia, biologi, sanggar sosial, ekonomi, geografi, sosiologi, dan tahfizul Quran. Ya, ini semua kelas bisa mengikuti ekstra ini. Nah, tujuannya apa ya? Sama, berarti yang selain kelas bina prestasi tadi juga bisa mengikuti olimpiade matematika, ada olimpiade sains, bahasa Inggris, dan lain-lain. Berarti tidak ada diskriminasi kelas binpres atau bina prestasi dengan yang lain, tidak ada diskriminasi. Cuma perlakuannya berbeda sesuai kebutuhan. Kalau fasilitas sama sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, jenis ekstra itu adalah OSIM. Ekstra OSIM ini ada bimbingan dakwah Islam, ada pramuka, ada PMR, ada koperasi, ada majalah dinding, jurnalistik, ada paskibra. Nah, ekstra kepemimpinan ini melatih jiwa kepemimpinan kalian, ya. Misalkan kedisiplinan, ya. Disiplinan waktu, ya, baris berbaris dan seterusnya. Itu kalian nanti bisa ikut pramuka, PMR atau palang merah remaja, dan paskibra. Ini merupakan pilihan wajib. Jadi kalau ekstra yang lain itu sifatnya pilihan sesuai bakat dan minat, tapi kalau ekstra yang 3 ini sifatnya wajib. Berarti pramuka, PMR, dan paskib ini wajib. Semua siswa harus mengikuti. Nah, format kegiatannya gimana? Nah, individual, itu perorangan, ada yang kelompok, ada yang kelas, ada yang gabungan, ada yang lapangan. Lapangan ini berarti kegiatannya di luar madrasah. Nah, ini pembina-pembinanya, ini di buku panduan ada, bisa dibaca. Nah, ini contoh kegiatannya paskib kita. Ini di event Kemenak di hari jadi Kementerian Agama, ini jadi petugas. Bahkan paskib ini ada perwakilan di tingkat kabupaten, Mantika Jember. Nah, ini pencak silat, pramuka, kegiatannya seperti ini. Ini musik band, ini tari. Nah, ini tari, ya. Ini teater. Kalian diwadahi oleh Mantika Jember. Nanti Mantika akan mengadakan seperti Mantika Got Talent. Nah, ini mewadahi kreasi-kreasi anak ekstrakurikuler. Ini kegiatan keagamaan. Nah, ini contoh jurnalistik. Ini contoh futsal. Ini robotik. Nah, ini ada lomba, persiapan lomba robotik. Demikianlah materi mat sama, ya, untuk ekstrakurikuler. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.